Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Wirdatus Soleha dengan NIM 120190051 dari program studi Teknik Industri kelas RB. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis Kaizen atau perbaikan sistem kerja pada UMKM Warung Kopi Latte. Berikut ini terdapat profil dari Warung Kopi Latte. Kedai ini bernama Warung Kopi Latte, didirikan sejak tahun 2018 oleh pasangan suami istri yang bernama Mr. Anes dan Mrs. Mela. Kedai ini menjual berbagai macam makanan mulai dari burger, sate obong, seblak, corn dog, dan berbagai minuman seperti jus dan yang lainnya. Berikut tertera kontak person serta alamat dari UMKM ini. Adapun tujuan dari analisis ini, yang pertama melakukan perbaikan sistem kerja atau improvement yang dilakukan oleh operator pada UMKM Warung Kopi Latte untuk menciptakan urutan gerakan kerja yang efektif serta waktu yang lebih efisien, sehingga waktu pelayanan menjadi sesingkat mungkin dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menghilangkan gerakan-gerakan yang termasuk ke dalam pemborosan dan tidak memberikan nilai tambah. Perbaikan atau improvement sendiri dapat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Kaizen. Kaizen bersifat perbaikan kecil yang berlangsung oleh upaya berkesinambungan. Kaizen menekankan pada upaya manusia, moral, komunikasi, pelatihan, kerjasama, pemberdayaan, dan disiplin diri, yang merupakan pendekatan peningkatan berdasarkan akal sehat, berbiaya rendah. Kedua, inovasi. Inovasi merupakan perbaikan drastis sebagai hasil dari investasi sumber daya berjumlah besar dalam teknologi atau peralatan. Apa itu Kaizen? Secara harfiah, Kai berarti merubah dan Zen berarti lebih baik. Kaizen merupakan istilah dalam bahasa Jepang yang bermakna perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Secara sederhana, pengertian Kaizen adalah usaha perbaikan berkelanjutan untuk menjadi lebih baik dari kondisi sekarang. Apa fungsi Kaizen? Dua fungsi utama Kaizen, yaitu yang pertama, pemeliharaan. Kedua, perbaikan standar. Berikut ini terdapat sistem kerja pada proses pembuatan burger. Burger menjadi objek yang akan dianalisis gerakannya mulai dari awal pembuatan hingga sampai ke tangan customer. Kemudian, dari setiap elemen gerakan yang ada, selanjutnya akan dilihat bagaimana perbaikan kerja dan tata letak pada aktivitas tersebut. Berikut ini pembagian elemen kegiatannya. Yang pertama, persiapan alat dan bahan untuk membuat burger. Kedua, menjangkau ban burger dan beef untuk kemudian dipanggang. Ketiga, proses pemanggangan. Keempat, memindahkan ban burger dan beef lalu menyusunnya sedemikian rupa ke dalam wadah styrofoam. 5. Menambahkan bahan pelengkap seperti selada, keju, mentimun, tomat, saus, dan mayo. Dan yang terakhir, proses pengemasan. Tata letak dan stasiun kerja pada kedai Warung Kopi Latte. Pada gambar pertama, terdapat dua meja kerja yang berbeda, namun masih berdekatan. Meja sebelah kiri merupakan tempat peletakan bahan selada, tomat, timun, saus, dan mayo. Dan meja sebelah kanan merupakan tempat pemanggangan ban burger dan beef serta memotong-motong bahan sayuran. Pada gambar kedua, merupakan tempat penyimpanan ban burger dan beef, keju, dan yang lainnya. Etalase ini berada tepat di atas meja sebelah kanan. Tujuan diletakkan di dalam etalase adalah supaya bahan-bahan tersebut terjaga kebersihannya. Kemudian di gambar ketiga, merupakan tempat penyimpanan kemasan berupa styrofoam. Etalase kedua ini terletak tepat di sebelah etalase ban burger dan beef. Kemudian gambar terakhir merupakan tempat peletakan plastik sebagai kemasan akhir dari burger setelah dikemas terlebih dahulu oleh styrofoam sebelumnya. Perbaikan tata letak. Perlu diketahui bahwa keadaan dari stasiun kerja pada kedai ini adalah seperti gambar di atas, di mana terdapat dua buah meja yang masing-masing menjadi tempat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat burger. Sehingga dari kondisi tersebut perlu dilakukan perbaikan tata letak sedemikian rupa agar waktu yang dibutuhkan untuk menyajikan burger menjadi lebih singkat. Seperti bahan-bahan pada gambar di bawah ini,
Setiap peletakan tempatnya harus diperhatikan agar mudah dijangkau saat dibutuhkan, sehingga tidak terdapat pemborosan gerakan-gerakan yang tidak bernilai tambah. Berikut merupakan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya perbaikan tata letak. Tata letak awal, bahan pelengkap seperti saus dan mayo serta sayur mayur diletakkan di meja sebelah kiri. Sedangkan untuk keju diletakkan pada tempat yang berbeda, yaitu di dalam etalase meja sebelah kanan. Pada awalnya, owner menyimpan keju bersamaan dengan beef dan bun burger dengan tujuan supaya terjaga kebersihannya. Kondisi setelah dilakukan perbaikan kerja, maka susunan atau penempatan bahan berupa saus, mayo, sayur mayur maupun keju berubah menjadi seperti gambar di atas. Semua diletakkan pada satu meja di sebelah kanan dan tepat di samping etalase bun burger dan beef berada. Tentu dari perubahan ini, semua bahan dapat dijangkau dengan mudah. Berikut ini terdapat tayangan berupa video sebelum dilakukannya perbaikan. Pada saat belum dilakukan perbaikan tata letak kerja pada penyajian burger ini, terdapat beberapa pemborosan gerakan yang tak bernilai tambah, yaitu pertama, wasting motion saat meletakkan kemasan styrofoam dari dalam etalase di meja sebelah kanan ke meja sebelah kiri. Kedua, wasting motion saat memindahkan bun burger yang telah selesai dipanggang ke meja di mana kemasan styrofoam berada. Ketiga, waste of waiting time saat memotong mentimun dan tomat yang ternyata baru dipotong setelah bun burger selesai dipanggang. Keempat, wasting motion saat menjangkau keju dari dalam etalase yang berada di meja sebelah kanan untuk diletakkan di atas bun burger yang berada di meja sebelah kiri. Dan yang terakhir, wasting motion saat melakukan pengemasan akhir di mana plastik yang menggantung diambil dari meja sebelah kanan, sedangkan pengemasannya dilakukan di mana burger yang telah siap berada di meja sebelah kiri. Hal-hal tersebut termasuk ke dalam jenis pemborosan karena jika terdapat jarak di antara kedua meja tersebut, tentu saja gerakan perpindahan yang berlebihan atau wasting motion itu termasuk ke dalam pemborosan dan tidak memberikan nilai tambah. Bukannya mempersingkat waktu, justru makin memperlambat waktu pelayanan penyajian burger kepada pelanggan. Selain itu, adanya waste of waiting juga akan memperlambat waktu penyajian burger. Karena selama bun burger dipanggang, seharusnya waktu tunggu yang ada dipakai untuk memotong mentimun dan tomat. Sehingga saat bun burger siap, sayur mayur tersebut dapat langsung disajikan di atasnya. Selanjutnya, untuk cuplikan video setelah dilakukannya perbaikan adalah sebagai berikut. Untuk after improvement, seperti yang sudah dijelaskan di awal mengenai bagaimana perbaikan tata letak yang telah dilakukan, maka beberapa perubahan peletakan segala bahan-bahan pembuat burger telah merubah waktu pembuatan menjadi lebih singkat. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah yang pertama, meminimalisir bahkan menghilangkan wasting motion sehingga tidak banyak gerakan berpindah tempat selama proses penyajian burger. Pada poin ini yang terkait di dalamnya yaitu penyiapan kemasan styrofoam dilakukan di awal dengan posisi di meja penyajian, yaitu meja sebelah kanan. Kemudian pemindahan bun burger yang telah selesai dipanggang tidak lagi terlalu berjarak, karena setelah dilakukan perbaikan, owner hanya perlu memindahkannya ke wadah yang telah berada di satu meja, yaitu tepat di meja sebelah kanan di mana bun burger dipanggang. Selanjutnya, pemindahan keju dari dalam etalase menjadi satu wadah bersama mentimun dan tomat membuat proses penjangkauan dan peletakan di atas bun burger menjadi lebih praktis dan tidak membutuhkan jarak yang jauh. Yang kedua, menghilangkan pemborosan waktu tunggu ketika memotong mentimun dan tomat. Tahap ini dapat dilakukan di saat yang bersamaan saat bun burger dipanggang, bukan ketika selesai dipanggang baru kemudian dipotong dan disajikan.
Hasil dari perbaikan tata letak. Setelah melakukan perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk menyajikan burger mulai dari awal hingga akhir, baik sebelum dan sesudah dilakukannya perbaikan tata letak kerja dengan menggunakan stopwatch, tentu terdapat gap berupa perbedaan waktu di antara kedua proses tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini, terdapat durasi waktu before Kaizen dan after Kaizen. Before Kaizen didapatkan durasi pembuatan burger sekitar 6 menit, 58 detik dan after Kaizen-nya didapatkan durasi 5 menit, 42 detik. Sehingga time gap menjadi kurang lebih 1,16 menit.